illa billah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia, baik yang ada di halaman Gedung Sate Provinsi Jawa Barat yang disebutnya Gazebo, dan di halaman kantor alun-alun desa dan kelurahan di seluruh Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini kita bersama-sama akan bersujud dan bersimpuh dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan rangkaian perjalanan ritual dan spiritual kita, bahwa kita adalah makhluk yang berkesadaran sebagai manusia yang memiliki hubungan emosional dan spiritual dengan Allah, berkesadaran sebagai manusia yang memiliki hubungan dan emosional dengan alam sebagai rangkaian zat keperciptaannya, dan kesadaran kita yang memiliki hubungan emosional dan spiritual dengan seluruh lapisan tetangga, sahabat, saudara, handai taulan, orang tua dan keluarga. Seluruh kesadaran itu merupakan aspek historikal dan wujud pribadi kita, bahwa manusia sesungguhnya mengalami perjalanan panjang yang tidak pernah berhenti. Dalam kata orang Sunda, baik alam bihari, alam kiwari, dan alam poisu. Alam bihari para kiai menyebutnya alam roh, alam kiwari adalah alam dunia, dan alam poisu adalah alam akhir. Seluruh rangkaian itu merupakan circle yang tidak pernah berhenti. Seluruh circle itu memiliki dua kualifikasi. Yang pertama adalah kebersihan hati, yang kedua adalah keluhuran budi. Kebersihan hati adalah, dalam kaidah orang Sunda menyebutnya celik putih, celak herang, canggulan 14, jalan gede, sesapuan, adalah kebersihan jiwa, karena jiwa yang bersihlah yang akan mampu memiliki empati pada sesama hidup. Maka tugas pemimpin sebagai gubernur Jawa Barat hari ini adalah bagaimana membangun rasa empati antara pemimpin dengan rakyatnya, bukan dengan ucapan, tetapi dengan tindakan. Maka empati itu harus dilakukan dengan melakukan tindakan yang nyata dan terukur, dengan memiliki tanggung jawab pada 8 asnaf yang terus-menerus dalam setiap tahun kita santuni melalui zakat, infak, dan sedekah. Tetapi di balik itu, seluruh aparatur negara harus memiliki kesadaran yang kolektif bahwa kita semua adalah para pemegang kebijakan yang di dalamnya memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman, memberikan rasa bahagia, memberikan rasa sejahtera, bahkan mengangkat derajat mereka dalam tahapan dan tingkatan hidup yang sama, yaitu 8 asnaf. 8 asnaf dalam kaidah Islam dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu masyarakat hanya diwajibkan membayar zakat, tidak diwajibkan membayar pajak. Pungutan negara ada, pungutan zakat ada, tetapi rasa adil belum terwujud. Berarti kita sebagai penyelenggara negara belum bisa memaknai dan memahami Islam secara paripurna. Bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena sebagai penyelenggara negara, pengelola keuangan daerah, kami belum bisa mewujudkan seluruh apa yang menjadi cita-cita dasar proklamasi, menjadi cita-cita dasar keislaman kita. Dan kami dalam setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun hanya bisa mempertanggungjawabkan secara administratif, secara yuridis, tetapi kami tidak bisa mempertanggungjawabkan secara paripurna. Kaidah Islam mengajarkan tidak dibedakan antara dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat itu satu kesatuan. Perbaikan dunia akan melahirkan kebaikan di akhirat.
perbuatan paripurna di dunia akan menjadikan paripurna di akhirat. Maka pengelolaan keuangan negara itu adalah pengelolaan keuangan yang dipertanggungjawabkan di akhirat. Bukan hanya berpegang teguh prinsip-prinsip yang menjadi kewajiban penyelenggara negara, tetapi di balik itu memiliki hakikat. Sesungguhnya pemangkasan anggaran, belanja rutin pegawai diturunkan, kemudian diarahkan 70% belanja untuk kemakmuran rakyat. Itu adalah bagian dalam memahami ajaran Islam secara esensial. Kalau di dalam kaidah pengelolaan zakat, jangan sampai biaya abilin lebih besar dibanding biaya untuk lapangan asma. Perspektif Provinsi Jawa Barat kali ini merubah mindset itu. Tugas pengelolaan anggaran adalah tugas-tugas Islam, tugas-tugas kemuliaan, tugas-tugas kemanusiaan. Maka kegagalan seorang gubernur adalah masih ada orang yang menjadi pengemis di perempatan jalan, masih ada anak-anak yatim yang tidak sekolah, masih ada orang-orang miskin yang rumahnya roboh, masih ada orang yang kebanjiran tapi tidak tertangani dengan baik, masih ada orang yang bunuh diri karena terikat bank emo, bank keliling, pinjol. Itu adalah kegagalan seorang pemimpin. Untuk itu, pada kesempatan hari ini, saya mengajak pada seluruh penyelenggara negara di Provinsi Jawa Barat, para bupati, wali kota, para kepala desa, kepala kelurahan, mari kita bersama-sama memiliki kesadaran. Keislaman kita bukan dinilai dari umroh kita yang dilaksanakan setiap tahun. Keislaman kita bukan dinilai dari gamis yang kita pakai. Keislaman kita bukan dinilai dari peci hitam dan putih yang kita kenakan, dari sajarah yang kita hamparkan. Keislaman seorang pemimpin dinilai dari senyum rakyat dalam setiap waktu. Sekolah tidak mesti ngantri. Senyum rakyat dalam setiap waktu makannya tepat dan bergizi. Senyum rakyat dalam setiap waktu jalannya halus. Senyum rakyat dalam setiap waktu pupuk tidak sangat mudah didapatkan. Senyum rakyat dalam setiap waktu ketika sakit di rumah sakit, negara tampil dan hadir untuk mengobatinya. Dokter dan para medis tanpa membedakan kaya dan miskin datang dengan penuh senyumannya. Senyum rakyat dalam setiap waktu ketika seorang yang melahirkan penuh dengan kenyamanan, bayi yang lahir dilayani oleh para medis dengan senyuman. Maka adalah kehinaan bagi seorang pemimpin apabila di Jawa Barat masih ada orang yang meninggal, mayatnya tak bisa pulang, ditahan di rumah sakit karena belum bisa bayar atau BPJS yang nunggak. Bayinya ditahan di rumah sakit karena belum bisa bayar atau BPJS nunggak. Anak-anak tidak bisa sekolah, orang-orang miskin makan hanya dengan garam, rumah roboh atau bocor, sedangkan negara abai dalam fasilitasnya digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya. Untuk itu, marilah kita jadikan kesadaran 1 Syawal 1446 Hijriah ini adalah sebuah kesadaran kolektif. Kesadaran ritual dan spiritual kita sudah sangat tinggi. Pejabat umroh ngantri, orang-orang kaya umroh ngantri, masjid-masjid Jumat penuh, mimbar-mimbar penuh, ceramah-ceramah dalam setiap waktu. Itu baik, tetapi lebih baik secara substansial adalah dana-dana yang kita miliki digunakan untuk menangani orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum mustadafin, kaum du'afa, orang-orang fafa, orang-orang yang merintih dalam setiap waktu meminta pertolongan tapi abai orang untuk menolongnya. Kesadaran itulah yang diperlukan. Mari kita bersama-sama tinggalkan keegoan ritual kita. Mari kita bersujud dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya meyakini akan turun pada kita karena kita memiliki kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang salah dalam pengelolaan kebijakan. Marilah kita minta maaf pada anak-anak miskin yang tidak bisa sekolah. Marilah kita minta maaf pada orang-orang miskin yang mereka masih tak sanggup makan sebaik makannya kita. Marilah kita minta maaf pada orang-orang fakir yang harus dia mencuri hanya untuk kebutuhan melahirkan keluarganya. Marilah kita minta maaf pada mereka, tinggalkan keangkuhan dan kesombongan kita. Semoga
1 Syawal 1446 Hijriah ini menjadi tahun kesadaran kita bahwa kita telah salah menjadi penyelenggara negara, dan kita akan merubah seluruh kebijakan-kebijakan itu. Dan saya menyampaikan permohonan maaf pada seluruh masyarakat Provinsi Jawa Barat apabila penyelenggaraan pemerintahan belum sesuai dengan apa yang diharapkan.